Terima kasih, sudah bagus ya, sudah bersih ruangan kelasnya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ambil absen terlebih dahulu ya. Sampai oktav ya. Kata Ilahi. Ada, Bu. Oh ada ya, berarti ada satu teman kita yang tidak hadir hari ini. Pelajaran hari ini kita mulai ya. Sebelumnya masih ingat minggu lalu saya sudah mengatakan kita akan belajar apa hari ini. Masih ingat? Masih? Masih, Bu. Hari ini kita belajar pertemuan rapat. Ya benar sekali. Hari ini kita belajar tentang rapat. Nah, saya akan tampilkan tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini. Jadi inilah tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut pada materi. Coba siapa yang tahu tentang rapat? Ya, silakan siapa? Sebuah pertemuan, Bu. Ya, rapat itu adalah sebuah pertemuan. Kita lihat dulu video yang akan saya tampilkan ya. Ini dia videonya. Semua, kali ini kita akan membahas tentang mengelola pertemuan rapat. Rapat merupakan suatu media pertemuan antara organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Fungsi rapat: 1. Untuk memecahkan masalah, 2. Untuk menyampaikan informasi, 3. Sebagai forum demokrasi, 4. Sebagai sarana pembentukan peraturan, 5. Sebagai sarana berorganisasi. Jenis-jenis rapat ada 5 macam. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan frekuensi, dan berdasarkan nama. Rapat berdasarkan tujuan. Rapat ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, rapat penjelasan, rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Yang kedua, rapat pemecahan masalah, rapat yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, rapat perundingan, rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu. Rapat berdasarkan sifat. Rapat ini terbagi atas 4. Yang pertama, rapat resmi, rapat dengan perencanaan. Yang kedua, rapat tidak resmi, tanpa perencanaan. Yang ketiga, rapat terbuka. Yang keempat, rapat tertutup atau rapat rahasia. Rapat berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rapat mingguan. Yang kedua, rapat bulanan. Yang ketiga, rapat semester. Yang keempat, rapat tahunan. Rapat berdasarkan frekuensi. Rapat ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, rapat rutin, rapat yang sudah direncanakan dan dilakukan secara rutin. Yang kedua, rapat insidentil, adalah rapat yang belum direncanakan sebelumnya. Rapat berdasarkan nama. Rapat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, rapat kerja, rapat yang membahas tugas kerja. Yang kedua, rapat dinas, rapat membicarakan kedinasan. Yang ketiga, rapat musyawarah kerja. Sekian materi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Setelah kita melihat video tadi, dapat kita simpulkan bahwa rapat itu adalah kumpulan. Rapat itu adalah kumpulan dari beberapa orang atau organisasi yang membicarakan suatu masalah untuk kepentingan bersama. Jadi dia itu akan membicarakan masalah-masalah atau mendiskusikan sesuatu dalam perkumpulan itu disebut rapat. Hal itu nanti tujuannya itu akan mencari kesepakatan atau sebuah hasil untuk kepentingan bersama. Setelah mengerti rapat, ada fungsi rapat. Fungsi rapat itu ada beberapa. Fungsi rapat itu ada untuk memecahkan masalah, ada untuk menyampaikan informasi, ada sebagai forum demokrasi, dan ada sebagai sarana pembentukan peraturan dan sarana berorganisasi. Sampai sini sudah paham semua? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita lanjut jenis rapat. Jenis rapat ini ada 5. Yang pertama itu adalah jenis rapat berdasarkan tujuannya. Jenis rapat berdasarkan tujuannya ini, contohnya itu ada rapat penjelasan, itu rapat yang tujuannya itu untuk menjelaskan.
Dan selanjutnya itu ada rapat pemecahan masalah, yang tujuannya itu untuk memecahkan masalah. Dan terakhir ada rapat perundingan, yang itu untuk merundingkan sebuah hal. Selanjutnya ada rapat berdasarkan sifatnya, itu ada rapat resmi. Rapat resmi ini misalnya rapat sekolah, kami dulu itu rapat kan, itu rapat resmi. Terus ada juga rapat terbuka, itu bisa semua orang untuk hadir di sana dan menikmati rapat tersebut. Lalu ada rapat tidak resmi, ini tuh belum resmi jadi dia aja rapat. Dan ada rapat tertutup, ini rapat ini benar-benar mereka saja dan orang terbatas. Selanjutnya yang ketiga adalah rapat berdasarkan jangka waktu, itu ada rapat mingguan yang biasa dilaksanakan setiap minggu, ada rapat bulanan yang biasa dilaksanakan setiap bulan, dan ada rapat semester sekali 6 bulan, dan ada rapat tahunan ada setahun. Lalu yang keempat adalah rapat berdasarkan frekuensi. Yang pertama itu ada rapat rutin, yaitu rapat yang waktunya sudah ditentukan. Dan selanjutnya itu ada rapat insidental, yaitu rapat yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu karena adanya masalah yang memerlukan penanganan yang segera. Jadi misalnya ada kasus itu perlu dirapatkan, rasanya itu langsung rapat. Itu termasuk rapat insidental. Yang kedua yaitu berdasarkan nama, itu ada rapat kerja, rapat yang dilaksanakan di tempat kerja. Ada rapat dinas yang itu yang membicarakan tentang kedinasan. Dan ada rapat musyawarah kerja, yaitu rapat yang memusyawarahkan kerja. Dari pelajaran yang sudah diterangkan barusan, ada yang sudah paham semua? Ada yang bertanya? Tidak ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya silakan, siapa simpulkan? Dapat saya simpulkan bahwa rapat adalah sebuah media pertemuan atau kumpulan untuk merundingkan dan memecahkan masalah. Untuk fungsi rapat adalah untuk memecahkan masalah, 2 untuk menyampaikan informasi, 3 sebagai forum demokrasi, 4 sebagai sarana pembentukan peraturan. Ada 5 jenis rapat. Yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan nama, yang keempat berdasarkan frekuensi, yang kelima berdasarkan jangka waktu. Kesimpulannya sudah benar, terima kasih ya atas kesimpulannya. Ya, Bu. Sekarang tolong dibaca bukunya, itu ada halaman 85, silakan buka bukunya. Halaman 85-nya, itu ada sudah lengkap semua, jadi ada semua yang masih belum kurang paham rasanya bisa bertanya dengan ibu, atau kalau nggak mau baca aja, di sana sudah lengkap. Dan coba balik lagi halaman belakangnya. Nah ya, di sana itu sudah ada tugas. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit, ada ya 20 menit saya. Nah, ibu beri waktu 20 menit dikerjakan, nanti dikumpul ke depan ya. Bisa? Baiklah, waktunya sudah habis, sudah 20 menit, sekarang dikumpul semua. Dikumpul. Itu Ananda yang di belakang, jangan nyontek. Sudah periksa ya. Rata-rata nilainya itu masih 80 ke atas. Biasa karena tadi sudah agak mengerti, yang salahnya cuma sedikit. Ada cuma yang rendah tuh 80 dan kebanyakan kalian itu 100 ya. Dirasa kalian hari ini sudah paham dan materi hari ini itu sudah berhasil kita pelajari bersama-sama. Pelajaran kita tentang rapat hari ini atau pertemuan rapat hari ini itu sudah berhasil. Dan untuk minggu besok kita akan mempelajari tentang teleconference ya. Anda semua silakan pelajari tentang teleconference dulu di rumah. Nanti minggu depan akan ibu tanya biar menguji Anda semua itu apakah benar-benar membaca